Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, semoga hari ini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 Juli 2022 dengan judul Berpegang pada Kekuatan Allah. Ayatnya di dalam Yesaya 27 ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Henok adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Allah. Tetapi sekalipun ia selalu berhubungan erat dengan surga, oleh satu kesadaran akan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Mereka tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah. Henok menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk berenung dan berdoa. Dengan demikian ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya agar ia dapat melaksanakannya. Baginya, doa merupakan nafas jiwa. Ia hidup di dalam suasana surga. Melalui hubungan dengan Allah dengan cara seperti itu, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Ia telah memberikan janji ini kalau mereka mencari perlindungan kepada, ya, mencari damai dengan aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita memang sudah berada di ujung daripada akhir zaman ini, dan dunia kita berada di dalam pertandaan yang sangat luar biasa, penuh dengan kejahatan, hal-hal yang menakutkan. Bahkan sifat-sifat kesombongan manusia dan kebelisiran terhadap keinginan duniawi sudah menjadi hal-hal yang biasa di hadapan manusia, dan semuanya itu seolah-olah tidak menjadi satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Di saat seperti inilah kita harus kembali menyadari bahwa sebagaimana Henok mengambil sikap untuk memelihara hidupnya bergaul dengan Tuhan dan menjadikan doa sebagai nafas dalam hidupnya, maka kita juga harus sadar bahwa inilah yang menjadi kebutuhan kita juga pada saat sekarang. Dan dengan penguasaan Roh Allah di dalam diri kita, maka kita akan disanggupkan untuk menerima teguran-teguran Allah untuk kita merendahkan hati, untuk dibentuk seturut dengan kehendaknya. Semoga inilah menjadi harapan dan doa kita di sepanjang hari ini. Mari kita menyerahkan diri di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik yang selalu hadir untuk menyadarkan kami ya Tuhan, mengingatkan kembali bahwa kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan dan kami hanya membutuhkan perlindungan yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa yang hadir di saat Henok hidup menjadi bahagian kami. Dan biarlah kami memberikan waktu kami sepenuhnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntunlah kami Bapa untuk semakin disempurnakan di dalam Engkau saja. Bapa, di sepanjang hari ini kami menyerahkan dalam semua angan-angan hati dan pikiran kami. Tuntunlah ya Bapa supaya selaras dengan kehendak. Dan biarlah di dalam perkataan-perkataan kami hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Bapa, berikan kesehatan untuk melewati hari ini dengan penuh berkat. Dan biarlah kebijaksanaan Engkau akan hadirkan bagi orang-orang tua untuk dapat mengayomi anak-anak yang Engkau percayakan dalam hidup rumah tangga masing-masing.
Dan terutama ya Bapa, kehidupan mereka dapat dituntun untuk menjadi tiang-tiang bagi gerejamu yang akan menjadi alat-alat bagi Tuhan dalam memasyurkan akan kasih-Mu ke seluruh dunia ini. Dan biarlah keluarga-keluarga akan dapat bersatu di dalam bangunan gereja Tuhan di dunia ini ya Bapa, untuk dapat juga menjadi saluran berkat dimanapun berada. Hamba-Mu juga berdoa bagi negara kami ya Tuhan, yang tentunya menghadapi berbagai tantangan di saat dunia juga menghadapi berbagai krisis. Biarlah Tuhan juga memberkati pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk dapat bekerja sama memperoleh kebijakan dari Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun negara ini memperoleh kedamaian. Dan terutama harapan kami supaya kami tetap memperoleh satu kebebasan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan pada hari yang Tuhan tentukan. Dan biarlah umat-umat Tuhan dapat bersatu dan bersama-sama untuk diteguhkan dan dikuatkan di dalam mempersiapkan jiwa-jiwa dan menyongsong untuk kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Dan berdoa bagi umat-umat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita dalam merayakan berkat dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan, baik merayakan hari ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir. Biarlah Tuhan yang akan menciptakan kedamaian sukacita, menghadirkan umur yang panjang dan kesehatan menjadi bahagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa, untuk kami dapat menerima berkat yang sama di sepanjang hari ini, dan mohon ampun dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.